kasihi di dalam Tuhan, kita akan jumpa kembali dalam kesempatan ini. Kita akan membahas beberapa hal yang ada hubungannya dengan orang-orang yang sedang mengalami patah hati, ya. Nah, oleh karena itu, mari kita akan mengikuti pesan-pesan yang saya akan sampaikan. Namun sebelumnya, bagi teman-teman semua, saudara-saudara yang belum bergabung dengan channel ini, Anda bisa memberikan like dan juga subscribe. Dan jika ada hal-hal yang bisa didoakan atau dibantu, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah kolom komentar video ini. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan membahas kepada Anda semua topik yang namanya cara ampuh move on. Ada beberapa yang kasih masukan kepada saya supaya saya membawa topik ini, dan melalui kesempatan ini saya akan membawakan kepada Anda. Pesan ini untuk kamu yang sedang dikhianati. Pesan ini untuk kamu yang sedang ditinggalkan. Pesan ini untuk kamu yang sedang galau, yang sedang patah hati. Dan pesan ini untuk kamu yang sedang diputuskan. Cara ampuh move on. Bagi kebanyakan orang yang sedang dimabuk asmara, merasa bahwa masa pacaran itu masa yang paling indah, menyenangkan, seakan berada di taman surga. Di taman surga. Jadi di bayangannya, di angan-angannya adalah sesuatu yang paling menyenangkan. Tapi ketika hubungan asmara itu berakhir, entah dengan sejuta alasan, tidak cocoklah, cemburuanlah, kekanak-kanakan, posesif, matre, selingkuh, dan berbagai alasan yang dilontarkan, maka dunia seperti runtuh dan dua sejoli berada di bawah reruntuhan tersebut. Perasaan tak karuan, tercabik-cabik, hancur berkeping-keping, ya. Bagaikan puzzle yang berantakan. Ini susah untuk dicocokkan kembali, susah untuk disatukan kembali. Kenapa? Karena hubungannya sudah berakhir. Dan banyak orang-orang yang tidak siap, ya, khususnya anak-anak muda tidak siap dengan kondisi seperti ini. Semua masa-masa indah tadi sekejap berubah menjadi kelam yang menyeramkan. Masa-masa manis bersama dengan pacar, masa-masa manis bersama dengan mantan, mendadak berubah menjadi pahit seperti obat, ya, pahit rasanya, ya. Mulai timbul sakit hati, pedih, sedih, galau, kecewa melebur menjadi satu di dalam dada. Ya, tangis pun tak tertahankan. Mata bengkak sebesar telur bebek, ya. Kenapa? Karena dia menangis terus-menerus, matanya bengkak seperti telur bebek, ya. Dia mengurung diri di kamar berhari-hari. Begitu dia keluar kamar, serumah pangling, ya. Kenapa? Karena kelamaan di kamar. Nggak mau makan hingga asam lambung naik. Berdiri di bawah shower berjam-jam, niat mendinginkan perasaan, ternyata malah masuk angin. Jadi bagi Anda yang sedang galau, ya, jangan lama-lama ada di bawah shower sambil membuka keran air, lalu bukan dingin yang Anda rasakan, jadi masuk angin, ya. Jadi repot jadinya. Orang yang sedang galau, selera makan hilang.
semangat pun hilang, endorfin dalam tubuh mulai melemah. Dan yang paling mengerikan, bisikan ingin mengakhiri hidup makin kuat bergema di telinga. Wih, bunuh diri. Wih, kamu sudah gak ada artinya lagi. Mulai timbul rasa ingin minum cap tikus. Salah, maksudnya racun tikus. Ingin gantung diri di bawah pohon cabai atau pohon tomat. Ingin iris sayur. Nggak taunya bukan sayur yang diiris tapi nadinya. Kenapa? Sedang patah hati. Sedang putus cinta. Ya, sedang galau. Nah, apabila teman-teman sedang mengalami putus cinta dan masih belum move on juga sampai dengan hari ini, maka ada berita gembira untuk Anda. Ya, saya akan membagikan tips-tips ampuh untuk move on. Selain mendekatkan diri kepada Tuhan tentunya, itu pertama-tama mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, melalui ibadah. Namun ada juga beberapa tips berikut ini yang akan saya bagikan kepada Anda. Dan saya mau katakan ini cara ampuh untuk move on. Apabila Anda, teman-teman semua melakukan ini, maka saya akan jamin Anda pasti move on. Bagaimanapun keadaan dan situasi hati Anda, perasaan Anda sekarang. Nah, apa yang pertama? Cara ampuh move on yang pertama adalah move on adalah pilihan pribadi. Dengar ya. Satu-satunya orang yang paling menentukan Anda move on adalah diri Anda sendiri. Orang pertama sekali yang bisa membantu Anda untuk move on adalah ya Anda sendiri, bukan orang lain. Ya. Jadi apa? Jadi kunci utama untuk move on adalah tergantung pada pilihan kita, pilihan Anda, pilihan pribadi. Jika memilih move on, maka Anda pasti move on. Tanpa harus mendengar tips-tips dari siapapun. Ya. Jadi itu pilihan. Anda memilih galau, Anda memilih move on, itu pilihan Anda. Ya. Pilihan Anda menentukan hidup Anda, pilihan Anda menentukan perasaan Anda. Ya, itu sekali lagi pilihan. Tetapi jika Anda memilih untuk tidak move on, maka sekalipun mendengar tips-tips dari manapun dan siapapun, bahkan mendatangkan para pakar, misalnya undang Mario Teguh, undang Raditya, undang siapapun pakar-pakar. Kalau Anda memilih untuk tidak move on, percaya sama saya, Anda tidak akan move on. Ya kan? Anda tetap tidak bisa move on. Kenapa? Karena move on itu adalah pilihan. Ya. Bahagia itu pilihan. Sedih pun itu pilihan. Jadi keadaan seseorang ditentukan oleh pilihan yang ia buat dan yang dia pilih dalam hidupnya sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, kalau Anda ingin move on, sekali lagi, move on adalah pilihan pribadi. Nah, sekarang Anda pilih apa? Memilih sedih, memilih menangis, ya kan? Sampai air matanya kering, sampai badannya kurus kerontang, ya kan? Karena nggak makan-makan, karena mikirin si doi, mikirin mantan. Nah, itu pilihan. Tapi kalau Anda memilih move on, nah saya percaya saat ini juga Anda akan move on, Anda akan bahagia. Anda yang memilih untuk bangkit, tetapi ada juga yang memilih untuk semakin terpuruk. Jika Anda putus cinta dan Anda memilih untuk move on, maka Anda pasti bisa melewati masa-masa sulit, masa-masa pahit dalam hidup Anda. Tetapi dengar, jika Anda memilih untuk menangis, memilih untuk murung, memilih untuk meraung-raung, merengek-rengek, memilih untuk bunuh diri, memilih untuk sedih, maka Anda pasti gagal untuk move on. So, seperti apa pilihanmu, seperti itu pula masa depanmu. Oke? Jadi jangan salah pilih. Pilihlah untuk move on. Yang kedua, tips ampuh untuk move on adalah
bergabung dengan komunitas sehat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa salah satu kebiasaan buruk orang yang sedang putus cinta atau cintanya ditolak, ya, apa kebiasaan buruk adalah sakit hati, menangis berhari-hari, mata bengkak kayak bola tenis, mengurung diri di kamar, ingin sendiri, tidak mau diganggu, dengar musik yang galau-galau, ya, dengar musik yang galau-galau, ya. Ini kebiasaan buruk orang yang sedang patah hati, putus cinta atau cintanya ditolak, nggak mau makan, sekalipun itu makanan kesukaannya dia nggak mau. Kenapa? Dia sedang lagi patah hati. Mengingat apa yang dilakukan lagi? Dia mengingat kenangan-kenangan yang indah bersama mantan. Dia mengingat ketika naik motor berdua sambil peluk sekencang-kencangnya. Wow. Dia sedang mengingat makan berdua sambil suap-suapan. Ya, luar biasa. Waktu suap-suapan makannya sedikit-sedikit. Ya, ketika ada ketinggalan sisa nasi atau sisa makanan di pipi, dilap pelan-pelan. Maaf ya sayang. Wah, begitu romantis. Dia ingat itu. Dia ingat masa selfie berdua dengan gaya super romantis. Ya, seperti di kapal Titanic. Dia meregangkan tangan dua-duanya. Dia merem-merem. Dia ingat semuanya itu. Dia ingat ketika mereka nonton di bioskop berdua. Duduk di pojok sambil bikin film sendiri, ya. Dia ingat semuanya itu di memorinya, nggak hilang. Kemudian dia ingat ketika malam minggu bersama sampai lupa pulang. Udah jam 12 malam. Nongkrong sambil ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Ya kan? Dia ingat semua kenangan-kenangan itu. Lalu dia kurung diri di kamar berjam-jam. Ya, di kamar mandi berjam-jam sambil duduk di bawah shower. Ya kan? Shower mengalir sampai air habis. Akhir bulan tagihan air membengkak. Mamanya yang pusing, papanya yang pusing. Kenapa air ini, kenapa tagihan air membengkak? Nggak taunya anaknya yang sedang galau ngurung diri di kamar mandi sambil buka shower dan membiarkan air mengalir gitu ya. Nah kan rugi. Nah jika Anda tipe orang kaya gitu teman-teman, maka Anda orang yang susah move on. Jadi bagaimana supaya bisa move on? Namanya juga move on. Move itu artinya bergerak. Move itu artinya berpindah. Move itu artinya berubah tempat. Move itu artinya keluar, ya kan? Berarti apa? Berarti jika Anda sedang galau, patah hati, maka Anda jangan mengurung diri di dalam kamar. Ya, jangan menyendiri. Tetapi Anda harus bergerak keluar. Berpindah dari kamar Anda, ya, keluar dari kesendirian Anda, keluar dari kesunyian Anda, dan bergabung dengan teman-teman kamu atau komunitas kamu yang sehat dan membangun kamu. Ya. Jadi jangan kurung diri dalam kamar. Ya. Itu nggak ada gunanya. Malah kamu semakin galau, semakin sedih, semakin patah hati. Kenapa? Karena kamu sendiri di dalam kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Malah nanti akan timbul pikiran-pikiran negatif. Nah, jika kamu di dalam kamar, kamu nggak bisa tertawa. Nangis iya. Malah kalau kamu sendiri dalam kamar, kamu tertawa-tawa sendiri, orang rumah mengira kamu malah gila, ya kan? Sudah nggak waras. Kan kasihan kalau kamu dibawa ke rumah sakit jiwa, kan? Nah, tetapi jika kamu bergabung dengan komunitas kamu yang sehat, di sana kamu bisa curhat, kamu bisa menceritakan kegalauanmu, masalahmu, persoalanmu. Terus teman-temanmu mendoakan kamu, mendengarkan kamu, menasihati kamu. Bahkan mungkin ada di antara kamu yang candaria dengan kamu, memberikan support dengan kamu. Akhirnya kamu bisa happy, kamu bisa bahagia. Dan kamu bisa melupakan
kegalauan kamu. Kamu bisa melupakan kesedihan kamu. Kenapa? Karena itu tadi, kamu ada di komunitas kamu yang sehat. Tapi coba kamu ngurung diri dalam kamar. Kamu nggak mendapat ini, nggak dapat support apa-apa. Ya, yang kamu dapat malah bisikan si iblis. Weh, kamu minum racun saja. Wis, kamu potong nadimu saja. Wis, kamu gantung diri saja. Nah, daripada kamu lebih banyak mendengar kata iblis, lebih baik kamu bergabung dengan komunitas kamu dan dengar support dari mereka. Nah, tetapi jangan salah pilih teman. Ya, jangan salah pilih komunitas, jangan salah pilih bergaul. Ingat nggak? Ada ayat di dalam 1 Korintus di sana dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika kamu galau, jangan sembarang berteman. Ya, jangan ngumpul dengan teman-temanmu atau dengan orang-orang yang sama-sama dengan kondisi kamu. Jangan berkumpul dengan orang-orang barisan sakit hati. Artinya yang sama-sama galau, yang sama-sama patah hati, yang sama-sama kecewa kayak kamu. Nah, ini bahaya. Kenapa? Nah, coba ya. Kamu ini ketemu bergaul dengan teman-teman atau komunitas yang satu kondisi dengan kamu. Mereka sedang galau juga. Lalu kamu cerita. Aduh, saya lagi diputus pacar saya. Saya lagi sedih, saya lagi galau dan begini. Dengar ya, mereka akan mempengaruhi kamu yang macam-macam. Ya, mereka akan bilang sama kamu, dasar laki-laki. Ya, semua laki-laki sama, laki-laki penjahat. Itu laki-laki seperti buaya darat. Jadi mereka malah mempengaruhi kamu untuk maki-maki mantan kamu, maki-maki orang, ya kan, tambah dosa. Kenapa? Karena komunitas salah. Ya, malah mereka memujuk kamu, oke. Siapa itu yang bikin kamu galau? Siapa? Ya, ayo kita kasih racun sama dia. Kita kasih cyanida sama dia. Ayo, siapa pelakor itu, ya? Malah mereka akan mengajak kamu untuk balas dendam. Ya, mengajak kamu untuk berbuat jahat, untuk melakukan berbagai macam hal yang negatif. Nah, itu kalau kamu salah, ya kan? Atau mereka maki-maki mantan kamu dan lain sebagainya. Atau mereka ngajak kamu, ayolah, untuk menghilangkan rasa galau, mari kita minum-minum, ya kan? Mari kita ke mabuk-mabuk, mari kita narkoba, mari kita menghilangkan kegalauan ini dengan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Nah, oleh karena itu, pilihlah dan bergabunglah dengan komunitas yang sehat. Nah, itu yang tips yang kedua. Jadi, teman-teman yang sedang galau, ya, keluar dari kamarmu dan cari teman-temanmu. Cari komunitas kamu yang sehat. Sehingga kamu bisa bertukar pikiran dan kamu akan disupport dengan baik. Yang ketiga, tips supaya keluar atau bisa move on, yaitu doing what makes you happy. Artinya, lakukan apa yang membuat kamu happy. Lakukan apa yang membuat kamu senang. Itu dia. Daripada kamu meratapi dirimu, ratapi nasibmu, ya kan? Meratapi mantanmu yang gak jelas itu, selain membuat kamu rugi, juga nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya buat kamu kan? Emang kalau kamu sedih terus-menerus, sedih berhari-hari, sedih berminggu-minggu, sedih berbulan-bulan, emang dapat undian mobil? Sakit malah ya kan? Nah, jadi ngapain mandangin foto mantanmu, ya kan? Nggak usah lagi mandangin foto-foto kalian, ya. Buang aja itu foto. Ngapain kamu nonton video kalian yang lucu-lucu, video kalian yang indah-indah, ya kan? Untuk apa? Nggak perlu. Malah itu membuat kamu sakit hati. Malah membuat napas kamu semakin sesak. Membuat kamu semakin sedih, ya. Hapus saja atau buang saja semua kenangan-kenangan itu, lalu selesai. Nah, lebih baik kamu lakukan apa yang membuat kamu happy, ya kan?
Lebih baik lakukan, kerjakan apa yang membuat kamu senang. Ya, hang out dengan teman-temanmu sambil bercandaria, refreshing, jalan-jalan, nonton film kesukaan kamu, ya kan? Salurkan hobi kamu, apalah yang kamu sukai. Ya, apa yang kamu membuat kamu happy, lakukanlah itu. Ya, bersama dengan teman-teman. Mungkin kamu punya hobi fotografer, hobi olahraga, hobi apa saja, lakukan itu. Yang penting kamu senang, yang penting kamu happy, yang penting membuat kamu melupakan kesedihanmu. Nah, jadi lakukan apa yang membuat kamu senang. Ya, jangan bikin yang macam-macam. Jangan bakar rumah ya. Bakar fotonya saja, jangan bakar rumah. Ya. Jadi apa yang membuat kamu senang, lakukanlah itu. Yang keempat, tips yang keempat untuk move on adalah belajar menerima kenyataan. Nah, orang kalau sudah jatuh cinta, mabuk asmara ya, bukan mabuk bir ya, mabuk asmara, serasa berada di dunia lain, yakni berada di dunia ilusi, di dunia imajinasi, di dunia khayal, di dunia fantasi yang pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang indah-indah, perasaannya bahagia terus, yang pikirannya penuh dengan hal yang senang-senang. Itu orang yang sedang mabuk asmara. Jadi dia berada di dalam dunia ilusi, dunia khayal, dunia angan-angan, dunia fantasi, yang di situ dalam pikirannya hanya ada senang-senangnya, hanya ada yang indah-indahnya saja. Ya, sebenarnya itu hanya tipuan, karena sesungguhnya seindah apapun masa berpacaran, jangan lupa bahwa kalian berada di dunia nyata, yang suatu waktu kamu akan sedih, kamu akan galau, kamu akan sakit hati, kamu akan dibuat kecewa suatu saat, ya kan? Jadi berbeda, dunia nyata dengan dunia ilusi berbeda. Ya, kalau di dunia ilusi, di dunia imajinasi, di dunia khayal, di situ nggak ada patah hati, nggak ada sedih-sedihnya di situ, ya, nggak ada galau-galaunya di situ. Yang ada adalah senang-senangnya doang. Tapi di dunia nyata berbeda, ya kan? Berbeda. Sekalipun kamu puja-puji pacarmu, ya kan? Misalnya kamu bilang sama pacarmu, yang cewek, laki-laki bilang, sayang, apa bedanya burung dengan kamu? Ya kan? Lalu si cewek jawab, aku nggak tahu sayang. Nah, dia bilang, kalau burung sangkarnya di pohon, tapi kalau kamu sangkarnya di dalam hati saya. Wow, keren kan? Nah, ketika putus, si cewek tanya, ya sayang, kamu bohong kan? Kamu bilang waktu itu kalau burung sangkarnya di pohon, kalau saya sangkarnya di hati kamu. Nah, sekarang kenapa kamu putusin saya? Lalu cowoknya bilang, karena sangkarnya sudah rusak. Sangkar bisa rusak ya. Ya makanya jangan jadi cewek suka digombalin ya. Jangan juga jangan jadi cowok yang suka gombal juga ya. Jadi harus terima kenyataan di dunia nyata. Jadi kalau berpacaran itu jangan ada berpacaran di dunia ilusi, di dunia angan-angan ya. Jadi engkau harus melihat bahwa belajar menerima kenyataan bahwa suatu saat engkau bisa galau, engkau bisa putus, engkau bisa sakit hati, engkau bisa kecewa ya. Nanti kalau udah patah hati begini, semua gombal-gombal yang tadi, rayuan-rayuan tadi, itu sudah nggak ada gunanya lagi ya. Nah, jadi jika kamu sedang mengalami putus cinta, ditolak cintanya, padahal ini udah pakai strategi apa supaya cintanya ditolak, ya kan? Ngajak makan bakso, ya, terus antar jemput, dibeliin ini, ketika ulang tahun dikasih hadiah, ya kan? PDKT sudah mantap PDKT, ditembak, ya ditolak cintanya, wah,
Kecewa dia, patah hati dia jadinya ya. Wah, dia bilang begini, kembalikan ini bakso, kembalikan ini hadiah ulang tahun yang pernah saya kasih dan lain sebagainya. Kenapa kecewa? Nah, bagi Anda yang sedang putus cinta, ditolak, digantungin, ya, bukan jemuran digantungin. Jadi perasaannya digantungin, berarti kamu berada di dunia nyata. Nah, bersyukur kamu ada di dunia nyata dan bukan di dunia ilusi, bukan di dunia khayal yang tak kenal putus cinta, yang tak kenal ditolak. Nah, terimalah kenyataan, ya. Putus cinta adalah hal yang biasa terjadi. Dan kamu harus bisa menerima kenyataan itu walaupun pahit rasanya. Lebih pahit dari obat. Dan memang itulah kenyataannya. Nah, makanya jangan kelamaan berada di dunia ilusi. Ingat, ya, saya udah bilang tadi. Kalau pacaran itu jangan kelamaan di dunia ilusi. Orang-orang yang kelamaan berada di dunia ilusi, di dunia khayal, di dunia imajinasi, di dunia fantasi, yang menganggap dunia ini hanya milik berdua saja dan yang lain numpang lewat, biasanya sangat kaget dan sakit ketika menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Yaitu apa? Kenyataan yang sebenarnya berbeda dengan apa yang dia mimpikan selama ini. Ya. Kenyataan yang dialami berbeda dengan apa yang diharapkan. Kenyataan yang dialami berbeda dengan apa yang dipikirkan. Berbeda dengan apa yang ada di ilusinya. Berbeda dengan apa yang ada di khayalannya selama ini. Ya. Selama ini dia berkata bahwa, aduh sayang, kita sehidup semati, nggak ada lagi yang memisahkan kita. Mulai puja dan puji, sanjung sana, sanjung sini. Ya. Itu semua dunia imajinasi, dunia ilusi, dunia khayal. Tapi kenyataannya apa? Bisa putuskan, ya kan? Bisa berakhir kan? Nah, terimalah kenyataan itu. Belajarlah menerima kenyataan, ya. So, keluar dari dunia khayal kamu dan terimalah kenyataan bahwa berpacaran itu tidak harus abadi, ya kan? Cinta itu tidak harus diterima, pasti ada penolakan, ya. Terima kenyataan bahwa dia mantanmu bukan milikmu. Terimalah kenyataan bahwa hubungan cinta kalian sudah berakhir sekarang. Asmara kalian, kemesraan kalian harus berhenti sampai di sini. Itulah kenyataan. Tapi kalau di dunia imajinasi nggak ada kata berakhir, nggak ada kata putus cinta, nggak ada kata ditolak. Nah, tapi di dunia kenyataan, terimalah kenyataan sekarang ini. Terimalah kenyataan bahwa kalian tidak ditakdirkan untuk terus bersama. Terimalah kenyataan bahwa kamu sudah tidak sejalan, sudah tidak cocok lagi dengan mantan kamu, ya kan? Dengan begitu, kamu pun kalau udah bisa belajar menerima kenyataan, saya jamin kamu bisa eksis lagi, kamu bisa move on, bahkan kamu bisa mengampuni mantan kamu dan kamu bahagia dengan hidupmu dan pilihanmu. Benar gak? Ya kan? Terima kenyataan. Ya, orang yang bisa menerima kenyataan adalah orang yang keluar dari dunia ilusinya. Tapi selama kamu ada di dunia ilusi kamu susah menerima kenyataan. Nah, yang kelima, tips yang kelima untuk keluar atau untuk bisa move on adalah fokus pada tujuan prioritas hidup kamu. Dengar ya, tujuan itu selalu berada di depan. Sedangkan masa lalu selalu berada di belakang. Orang-orang yang sukses menggapai tujuannya ialah mereka yang berani meninggalkan masa lalunya. Dan orang-orang yang berani meninggalkan masa lalunya ialah mereka yang sudah selesai dengan dirinya dan berdamai dengan masa lalunya. Ayo. Jadi tujuanmu, fokus kepada tujuanmu. Apa tujuanmu? Itu prioritas kamu. Tujuanmu ada di depan kamu. Dan masa lalumu ada di belakang. Jadi apa? Mantanmu adalah masa lalumu. Ya kan? Itu mantanmu masa lalumu, bukan masa depanmu, masa lalumu. Ya kan? Kenangan indah apapun bersama dia hanya sebuah masa lalu, hanya sebuah sejarah.
Tanggalkan masa lalumu demi menggapai tujuan masa depanmu. Jangan sampai masa lalumu menghalangi kamu menggapai masa depanmu. Ya kan? Seganteng apapun dia, ya kan? Sekalipun hidungnya mancung kayak apa, semaco apapun, secantik apapun, mantanmu itu masa lalumu. Nggak usah diingat-ingat lagi, ya kan? Mungkin kau berkata, aduh kak, dia kan cinta pertama saya. Betul, saya tahu. Dia cinta pertamamu tetapi bukan cinta terakhirmu. Ya kan? Ya. Oleh karena itu, dia siapapun dia, ya. Setajir apapun dia, ya kan? Secakap, secantik, seganteng apapun dia. Dengar, dia adalah hanya masa lalumu. Dan setiap masa lalu harus ditinggalkan demi mencapai masa depanmu. Jadi apa tujuan prioritas kamu? Ya, itu usahakan. Nggak usah ingat-ingat dia lagi. Nggak usah ingat-ingat pipinya yang imut-imut, ya. Nggak usah ingat-ingat bibirnya yang seksi, yang hidungnya yang mancung. Nggak usah ingat-ingat kulitnya yang putih, yang mulus. Nggak usah. Nggak usah. Dia masa lalumu, ya kan? Nggak usah ingat-ingat manja-manjanya, nggak usah. Dengar, semua itu, kenangan itu, seindah apapun itu masa lalu. Dan dengar, masa lalu harus ditinggalkan. Ya, jangan dibawa tidur, jangan dibawa mimpi. Jangan simpan di bawah bantal, ya. Dulu waktu pacaran, ya, sebelum ada handphone, ya, itu surat-surat cinta itu biasanya simpan di bawah bantal, lalu dibaca berulang-ulang, ya kan? Simpan di dompet, waktu makan dibaca, ya. Lalu diingat semua. Saya pernah dulu ada kata-kata indah, kata-kata mutiara dulu. Ya, yang sering juga saya katakan, katanya, indahnya langit karena bintang, indahnya taman karena bunga, indahnya laut karena gelombang, indahnya hidup karena cinta. Wah, saya baca itu ulang-ulang dan simpan di bawah bantal. Wah, saya katakan, nggak usah ingat-ingat itu lagi. Itu lupakan, itu masa lalu, ya, bukan untuk dibawa kepada masa depan. Gagal berpacaran itu tidak masalah, tetapi tak boleh gagal berprestasi. Putus cinta itu biasa, tetapi tidak boleh putus sekolah, nggak boleh putus kuliah hanya karena masalah asmara. Berkonsentrasilah untuk tujuan prioritas kamu, karena hasil tidak mengkhianati proses. Habiskan waktumu, pikiranmu, dan tenagamu untuk tujuan prioritas kamu dalam hidupmu, ya. Jangan membuang-buang waktumu, jangan membuang-buang tenagamu, energi kamu untuk masa lalumu yang gak ada faedahnya. Jadi sudah tahu kan sekarang apa fokus kamu, apa prioritas kamu. Kalau kamu seorang pelajar, ya, kalau kamu seorang pelajar, seorang mahasiswa, prioritas kamu bukan pacaran. Prioritas kamu, tujuan utama kamu adalah belajar, ya kan? Belajar dengan baik, ukirlah prestasi, selesaikan sekolahmu, selesaikan kuliahmu dengan nilai yang memuaskan dan membanggakan. Itulah prioritas kamu, ya kan? Emang kalau kamu berhasil berpacaran, kamu dikasih hadiah apa? Ya kan? Gak ada hadiah kan? Tapi kalau kamu berhasil di sekolah, berhasil di studimu, waduh, kamu bisa punya prestasi yang bagus, itu akan sangat menentukan masa depan kamu, ya kan? Nah, jadi yang keenam, yang terakhir, ya, tips ampuh move on yang terakhir adalah ingat bahwa mantanmu, ya, mantanmu itu bukan istrimu atau suamimu, ya. Nah, ini orang susah galau, kenapa? Seakan-akan mantannya itu suaminya atau istrinya. Makanya kalau pacaran jangan seperti suami istri. Kasih segala-galanya sama pacar kamu. Sehingga ketika kamu kehilangan dia, dia mutusin kamu, kamu seperti mau mati rasanya. Kenapa? Baru pacaran udah dianggap kayak suami istri. Nah, ini yang penyebab orang susah move on. Karena udah dikasih segala-galanya. Saya heran pacaran anak muda zaman sekarang. Romantisnya, mesranya kalah sama yang sudah jadi suami istri. Nah, justru waktu masa pacaran itu adalah masa di mana imanmu sedang diuji. Apakah kamu kuat menahan nafsumu atau sebaliknya kesempatan melampiaskan nafsumu.
Jangan menjadi budak nafsumu ya. Selama pacaran jangan jadi budak nafsumu. Dan jangan menjadi budak nafsu pacarmu. Karena inilah yang akhirnya membuat kamu, khususnya para wanita ini, hatinya akan hancur, sulit untuk move on. Karena segala sesuatu sudah kau berikan. Tak perlu kamu tangisi mantanmu. Karena dia bukan suamimu, dia juga bukan istrimu yang harus dipertahankan hingga maut memisahkan. Ya nggak perlu. Nggak ada hukum yang mengatakan bahwa pacaran itu hanya maut yang memisahkan. Nggak ada hukum begitu. Yang ada bahwa yang sudah menikah atau suami istri, tidak boleh diceraikan atau dipisahkan selain maut. Jadi jika kamu putus hubungan dengan pacarmu, jangan terlalu sedih. Ya sampai nggak bisa makan. Ya nggak bisa minum. Ya karena masih bisa mendapat yang lain yang lebih baik dari sebelumnya, dari mantanmu. Berbeda dengan yang sudah suami istri, ya kan? Ceritanya berbeda. Suka tidak suka, cocok tidak cocok, tidak boleh ganti, nggak boleh cari yang lain, nggak boleh pisah. Jadi itu bedanya masa pacaran yang udah suami istri. Ya. Putus dengan pacar itu nggak dosa, tetapi putus cinta dengan suami atau istri, nah itu baru dosa. Itu sudah nggak boleh lagi. Jadi sebelum jadi suami istri, kamu banyak peluang untuk memilih dan menentukan siapa dia, pria atau wanita sejati yang benar-benar menjadi pendamping hidupmu untuk selamanya. Jadi teman-teman, 6 tips ini saya udah bagikan. Kalau Anda bisa mengikutinya, maka saya jamin Anda bisa move on. Ya, oleh karena itu, bangkitlah dari tempat tidur kamu, keluar dari kamar kamu. Mari bangkit bersama, move on bersama, dan saya yakin kamu akan diberkati. Sampai jumpa, kita akan meneruskan di acara di lain hari berikutnya dengan tema-tema yang luar biasa. God bless you.